Selamat datang di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video dari yang sebelumnya, bahwa kali ini kita akan menghitung anggaran untuk proyek ruko seperti ini ya. Kita akan mulai dengan menghitung volumenya pada video kali ini. Jika kalian belum lihat video sebelumnya, bisa cek di channel ini, ada karena video tentang pembahasan gambarnya dan juga untuk jenis pekerjaannya. Nah, sebelumnya saya ingin tahu kalau kalian ini sudah pernah membuat BQ atau belum. Kalian bisa tulis di kolom komentar, atau misalkan sudah membuat kira-kira berapa banyak BQ. Biasanya yang sudah sering kerja di kontraktor atau owner biasanya sering buat sih. Oke, kita akan mulai aja langsung, gak pakai lama. Jadi ini gambar rukonya ya, kita akan lihat dari anggarannya. Ini sebenarnya saya pingin ngasih lihat prosesnya satu persatu gitu dibikin, tapi ini kalau di teks seperti itu bakal hasilnya lama banget, bisa lebih dari 1 jam. Tentunya ini sudah saya kerjain, tapi saya akan memberikan dasar perhitungannya dari mana. Jadi akan saya contohkan juga untuk beberapa kasus ya, karena kan ada yang berulang, jadi itu nggak akan saya ulang-ulang terus. Dan kita akan lihat dari pekerjaan persiapan dulu, bahwa ini sebenarnya bisa aja di set lamsam, atau beberapa bisa di set satuan. Misalkan seperti ini yang listrik dan air kerja, bisa aja satuannya bulan atau waktu tertentu. Seperti itu ya. Juga untuk bau plank bisa aja untuk meter lari. Nah, tapi kali ini kita kasus ambil lamsam, nanti akan diurus di harga satuan. Kemudian kita ke pekerjaan struktur bawah, langsung aja. Pondasi tapak ini kita akan ngitung beton ya. Kita akan lihat denahnya. Nah, ini akan denahnya dihitung dulu nih. P1 ada berapa banyak, P2 ada berapa banyak. Sampai P2 aja, nggak sampai P3. Dan detailnya ada di sebelah sini, P1, P2. Nah, namun dari sini ada informasi yang tidak lengkap, yaitu tulangannya. Jadi kita menggunakan asumsi dulu ya, karena ini gambarnya tidak lengkap. Dan kita akan lihat lagi ke bagian volumenya. Jadi ini saya sudah buat. Kita lihat ini untuk pondasi ya. Jadi pondasi panjang, lebar, tinggi. Itu kan bentuk kubus biasa aja ya. Jadi ini panjangnya 1,1, yang satu lagi panjangnya 1,2, 1,2. Tinggi ini tebal maksudnya, sama-sama 0,4. Jumlahnya yang tadi saya bilang dihitung. Ya, ini bisa dihitung. Nah, kemudian ini yang data yang diasumsikan ini adalah diameter atas 1350, bawahnya 1950. Nah, lagi-lagi ini untuk keperluan studi aja ya. Jadi bukan untuk keperluan real. Jadi kalau keperluan real ini harus benar-benar dihitung ya, karena nggak bisa ngira-ngira seperti ini. Dan ini juga diasumsikan ceritanya di tanah keras nih, karena kita menggunakan tapak saja. Biasanya kan kalau udah 3 lantai itu kita udah pakai pile ya. Jadi lagi-lagi ini bukan untuk acuan desain, tapi untuk belajar menghitung anggaran. Jadi ini kita akan hitung aja 13, 150, 19, 150. Jadi kita akan lihat di sini sebenarnya ada hitungannya beton. Beton ini ya tinggal panjang, lebar kali tinggi kali jumlah, jangan lupa ya. Ini kali ini kali ini kali ini. Panjang, lebar, tinggi, jumlah dapat 6. Kemudian tulangan ini dari mana? Nah, kita akan lihat. Karena tulangan seperti tapak itu kan ada lapisan atas, ada lapisan bawah. Kemudian ada area X, ada area Y. Bisa saja diameternya beda, namun kali ini diameternya sama. Nah, kita akan coba contoh tulangan atas arah X ya. Kita akan hitung gimana cara dapetinnya. Jadi 0,006165 itu bisa dilihat di video ini kenapa bisa angkanya segitu. Ini sebenarnya hanya 1/4 pi d kuadrat dikali 7850, lalu dibagi sama satuan dari mili ke meter ya. Di sini kali D13 nih diameternya kuadrat, dikali D7. Ini kenapa D7? Jadi kita akan ngitung D13 yang arah X. Arah X itu kan berarti ya ini 1 meter, kebetulan memang sama. Jadi arah X, kemudian ada berapa banyak sih yang arah X itu tulangan memanjang 1 meter. Arah X itu ada berapa banyak? Ya sudah, berarti kita bisa tahu berapa banyak jika kita ukur Y-nya panjangnya berapa, dibagi saja sama spasinya. Jadi D8 ini kan panjangnya Y ya kan. Jadi setelah bla 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 kuadrat dikali panjang, kita kali sama lebar, dibagi sama spasi. Kenapa ada 1000? Karena ini spasinya dalam milimeter, bukan dalam meter. Kalau ini udah dalam meter nggak perlu pakai 1000. Jadi jika kita panjang Y dibagi spasi, kita menemu berapa banyak tulangan arah X yang dipasang di situ. Nah, seperti itulah kurang lebih cara hitungan. Sama untuk tulangan bawahnya, kemudian di total. Udah di total di sini. Jangan lupa nih kali 1,1 karena ada ini apa? Tekukan segala macam itu kan tidak kita hitung ya. Nah, ini kita hitung di faktor aja. Kemudian backcasting ya, ini tinggal kelilingnya saja kan. 2 dikali dalam kurung panjang tambah lebar. Itu kan artinya keliling, dikali sama tinggi 0,4 dikali jumlah.
Nah itulah. Kemudian kalau galian saya akan lebihkan. Ini kalau galian kita akan galinya miring. Jadi kita lebihkan misalkan 3 atau 2,5 kali. Ya sudahlah, jadi seperti ini. Kemudian urukan kembali, tinggal galian kurangin sama beton. Nah seperti itulah. Nanti ini semua ditotal, maka dapat fondasi tapak. Kemudian tie beam ini agak beda sedikit karena ada tulangan sengkang ya, atau tulangan cincin istilahnya. Kalau di kolom cincin ngomongnya. Kita akan lihat tie beam. Di sini tie beamnya. Nah ini tie beam kita akan lihat sebenarnya sama aja, panjang lebar tinggi. Untuk volume betonnya sama, panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian ini ada diameter longitudinal nih, tulangan utama ada 1, 2. Ini kalau misalkan in case saja ada beda tulangannya, tapi kan dalam kasus ini tulangannya sama. Kita lihat dulu gambarnya. Gambarnya ini. Nah ini ya, detail balok yang kebetulan dipakai di tie beam juga nih, kebetulan. Nah ini kalian bisa lihat tulangannya cuman ada satu jenis tulangan utama ya. Dan lagi-lagi ini sengkangnya belum ditulis, harusnya ada terangan mengenai sengkang. Nah namun kita lanjut lagi. Jadi diameter sengkangnya kita gunakan 8 dalam kasus ini ya, khusus kasus ini aja. Kemudian spasi sengkang 100, 150. Nah tapi karena kita dalam perhitungan, kita ambil aja 100 yang lebih konservatif. Nah tentu kalau kalian mau hitung lebih akurat juga bisa, tapi itu bakal lebih lama ya. Kemudian jumlah kaki arah tinggi, ini sengkangnya sengkang 2 kaki. Artinya sengkang 2 kaki itu cuma ada di kiri dan kanan saja. Kalau kita zoom ya, kiri dan kanan. Kalau ada di tengah lagi jadi 3 kaki seperti itu kan ya. Jadi ya sudah 2 kaki. Kita akan ngitung tulangan longitudinalnya 0,06165 dikali diameter kuadrat tambah dikali jumlahnya dikali panjang aja, udah selesai, kali panjang. Nah ini kalau yang sisi sebelah kanannya ini untuk yang tulangan diameter 2, kalau ada tulangan yang berbeda. Tapi kan tidak ada, ini pasti 0, nggak ada pengaruhnya kalau di sini. Sengkangnya gimana? Sama, dikali 0,06165 dikali sama diameter sengkang kuadrat dikali, kita akan ngitung panjang sengkang. Satu sengkang panjangnya berapa sih? Ya sebenarnya keliling dari balok kan, kalau mau gampang seperti itu kan. Berarti 2 kali N7. N7 itu merupakan lebar, 2 kali lebar tambah jumlah sengkang dikali tinggi. Tadi kan bisa aja 2, bisa aja 3 gitu kan. Kalau kasus ini kan 2, jadi N16 nya 2. Nah kemudian dikali N9. N9 itu merupakan panjang, panjang yang dibagi sama spasi. Artinya kita ini apa sih, jumlah sengkang ada dalam 59,8 meter ada berapa banyak sengkang sih. Nah itu yang kita kali. Jadi sebenarnya gampang ya, tinggal dikali D kuadrat kali panjang sengkang, berapa meter sih satu sengkang panjangnya, dikali jumlah sengkang. Nah seperti itu aja sebenarnya. Kemudian backcasting ya tinggal 2 kali panjang kali tinggi, karena kiri kanan aja kan tie beam. Galian sama, dilebihkan tadi. Kalau semakin kecil dimensi dari strukturnya, galian ini faktornya bisa lebih gede loh, bisa 3, bisa 4, bahkan bisa sampai 5 kali. Karena kita miringin tanahnya. Itu yang kadang nggak dipertimbangkan gitu ya dalam ngitung BQ ya. Nah, kita jumlah semua, dapatlah segini. Nah, makanya nanti kita link dari sini. Kita link ke Q21. Nah, ini kan Q21 nih. Seperti itu. Kemudian untuk pondasi tangga ya. Ini pondasi tangga sebenarnya mirip aja seperti pondasi, jadi saya akan lewat ya. Urugan tanah ini ada ceritanya, peninggian tanah. Hati-hati ya kalau misalkan bangunan ada peninggian tanah nih, jangan sampai terlewat. Kemudian galian dan urugan kembali untuk septic tank. Jadi ceritanya ada septic tank. Nanti ini kita nggak akan bahas detail di sini ya. Water tank juga sama, ini ada pekerjaan water tank. Ini sebenarnya sama seperti pelat, tapi nanti saya akan contohkan di pelat seperti apa. Dan kita akan lihat ke kolom ya. Lanjut ke kolom dulu nih, karena ini yang basic-basic dulu. Kolom, oke. Kita lihat gambar dulu kolom. Jadi ini gambar kolomnya. Ada K1, ada K2, lagi-lagi sengkangnya nggak ada ya. Kita tetap sama 150. Ini 2 kaki semua sengkangnya. Nggak ada tambahan, biasa ada tambahan gitu kan. 300, 400, 12D13, 16D13. Nah ini semua kita masukkan ke dalam Excel. Kalian terserah mau bikin sendiri juga boleh untuk formula ya, tapi intinya sama aja kan. Kalau beton ya panjang kali lebar kali tinggi gitu kan. Kebetulan ini tingginya sudah dijumlah ya. Jadi gini,
Di lantai 1 kalau kita lihat denah, ini kalian perlu tahu nih, denah ini kan 3,6 meter. Nah ini kita lebihkan, biasa nih ada pedestal kolom. Nah kebanyakan itu nggak ada di gambar, jadi antisipasi aja. Jadi ini sengaja dilebihkan 5 kali 15 di jumlah kolomnya. Kemudian sama longitudinal 12 ini seperti balok tadi, kebetulan nggak ada diameternya cuma satu jenis, ya sudah. Diameter sengkang, kemudian spasi, kemudian jumlah kaki, arah lebar, arah manjang. Berarti ini arah X, arah Y, atau kebalikannya, sama aja. Intinya sama-sama 2 kan kalau dalam kasus ini. Longitudinal sama, rumusnya seperti balok, intinya dikali sama panjang total. Kalau sengkang pun juga sama, intinya dikali sama panjang sengkangnya. Nah namun kalau tadi bedanya balok itu kan lebarnya pasti 2, sengkangnya arah lebar. Kalau ini bisa aja lebih kalau kolom. Makanya ini saya bikin variabel jumlah arah panjang, gitu kan. Dan kemudian nanti intinya dikali panjang sengkang dalam satu sengkang ini berapa meter sih panjangnya, kemudian dikali sama banyaknya sengkang dalam sepanjang 75 meter dari kolom itu. Jadi seperti itu, nanti dapat beton tulangan bekisting. Nah ini tulangan kalian boleh mau kali juga boleh nih. Misalkan kita kasih faktor aja ya, kita kasih faktor. Jadi takutnya ada penyaluran segala macam nih, kita kasih faktor. Sama untuk kolom lantai 2, lantai 3 ya, bedanya cuman dia ada di tingginya saja. Oke itu kolom. Kemudian tangga nih agak sedikit ribet, kita akan lihat tangga ya. Tangga ini sebenarnya prinsipnya sama seperti pelat, cuman karena kita belum masuk pelat ya. Oke. Jadi gini sekalian aja. Jadi tangga ini dibagi-bagi jadi beberapa bagian ya, kalau saya ngitungnya. Nah di sini kalian bisa lihat ada bagian pelat nih, pelat miring, ada bagian bordes. Bordes tuh yang ini nih, saya kasih lihat. Ini bordes nih, kotaknya nih. Ini bordes. Jadi ini plat miring ya. Di sini ada plat miring, di sini ada plat miring. Kemudian ada anak tangga. Nah, itu kita akan hitung. Jadi dibagi 3. Kemudian ini dapat informasi ya nih. Mungkin gak ada di gambar, tapi ini informasinya seperti ini. Tinggi anak tangganya 15 cm, lebarnya 1. Tinggi lantainya 3,6 meter. Itu kan lantai 1, lantai 2, lantai 3 juga kan. Panjang anak tangganya 0,2 meter atau 20 cm. Ini panjangnya tuh ini. Kemudian panjang total, ya berarti totalnya ini tinggal dikali aja sama jumlah anak tangganya kan. Jumlah anak tangganya kebetulan 23 gitu kan. Ini harusnya bikin fungsi aja ke bawah. Nah kemudian panjang sisi miring itu apa? Jadi panjang miring ininya nih berapa? Kita gimana cara ngitung ya? Sudah tinggal Pitagoras saja dari tinggi sama panjang total. Panjang total ya ini tadi, ya kan? Jadi kan dapat sisi miring. Nah ini gunanya buat apa? Dipakai buat ngitung pelat. Nah, jadi ini ngitung pelat seperti ini. Tinggal panjang sisi miring kali lebar 1 meter dikali sama tebal. Nah ini kita lihat, ya kan? Jadi ini lebar 1 meter kali panjang miring kali sama tebal. Kita pakai 15 cm. Kemudian untuk tulangan bagaimana ini ngitung pelat ya? Berarti 0,00165 dikali 10 kuadrat dikali 1000 per 150 dikali ini jumlahnya dulu ya. Kalau tadinya panjang dulu, ini kita ngitung jumlahnya dulu nih. Jumlah dari AL8 tuh berarti arah lebar ya. Berarti arah lebar kan ke dalam gambar nih, ke dalam bidang gambar arah lebarnya. Nah itu berarti 1 meter kan, panjangnya 1 meter, karena lebarnya 1 meter ke dalam. Terus dikali ada berapa banyak sih? Nah supaya tahu ada berapa banyak itu tentu kan kita menggunakan sisi miring dibagi sama spasi. Spasinya 150. Nah ini juga nggak ada di keterangan ya, 150 nih, harusnya gambar tuh lengkap sebenarnya. Ini dibagi 150 kan, jadi dapat jumlah. Dan kemudian kita lakukan untuk sisi yang sebaliknya, untuk yang sisi panjang ini 0,65 kali 13 kuadrat. Ini murah 13 yang warna merah nih. 13 kuadrat dikali ini jumlahnya 13-nya ada berapa banyak sih? Ya kan tinggal 1 meter, AL8 kan 1 meter tadi. Ke dalam tuh ada berapa banyak sih ininya? Dia tinggal 1 meter dibagi sama 150 kan. Jangan lupa dikali sama jumlah panjang miringnya. Kali 2 ya, jangan lupa dikali sebentar. Ini ya dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena ada atas ada bawah. Seperti itulah ya. Ya sudah, jadi tulangannya. Bekisting ya tinggal bawahnya aja, bawahnya dari tangga ini sama sampingnya kalian hitung.
Kemudian plat bordes bisa lah ya, ini mirip seperti plat tangga, lebih gampang. Anak tangga ya seperti ini, bentuknya seperti apa sih, Toblerone ya, segitiga. Ini kalian hitung aja. Jadi satu anak tangga nih kira-kira berapa sih panjang tulangannya, bisa kan diukur aja ini berapa. Nah nanti jangan lupa dikasih faktor ininya, karena mungkin ada yang perlu ditambahin sedikit gitu kan, karena ada tulangannya nih, ada bengkokan segala macam tuh kita nggak hitung. Ya sudah, jadilah tangga. Kemudian di lantai 2 balok kolomnya ini kita kali 2 aja, karena ini lantai 2 dan 3 kebetulan sama persis. Kalau beda ya pisah gitu kan. Ini pelat pun juga sama ya, jadi nggak perlu saya jelasin lagi. Untuk pelat ngitungnya juga sama, lebih mudah kan dari tangga sebenarnya. Tinggal 15 kali 20 kali 8 cm. Ini karena untuk lantai 1 kita gunakan 8 cm saja. Tulangannya di 850, satu lapis saja. Nah kalau lantai 2 itu wajib 2 lapis ya, jadi lantai 2 dan lantai 3 beda ya ini. Kalian perlu tahu. Dan ini udah dikali 2 ya, karena 2 lantai gitu kan. Nah ini yang benar sih sebenarnya dikurangin sama void, tapi ini kita kan lagi ceritanya lagi bikin kasaran aja, jadi kita masukin aja dulu. Kalau kontraktor juga biasa begitu. Nah ini lantai 4 jangan lupa ya untuk atap daknya. Kemudian di sini ada kolom. Ini kolomnya kolom apa? Sebenarnya nggak ada digambar, tapi ini saya ngitung kolom untuk yang ini nih. Untuk ini lah, untuk bangunan ini kan harusnya tetap ada kolom. Saya pasang 6 kolom lah. Gitu. Ceritanya seperti itu. Kemudian ini jangan lupa ada 4 bangunan. Ada 4 bangunan ya. Ini juga belum dikali 4 tadi hasilnya. Kali 4. Nah. Ini ada 4 bangunan. Kemudian ini balok. Oke, pelat. Nah, ini kalian bisa koreksi ya kalau misalnya ada yang keliru mungkin di sini, karena ini buatnya lagi lumayan butuh konsentrasi juga nih ya kalau buat BQ seperti ini. Oke. Itulah untuk struktur. Untuk struktur atas dan struktur bawah seperti itu. Ini kalian bisa bikin juga kalau misalkan mau untuk anggarannya. Jadi sekian dulu untuk video kali ini, semoga ini bermanfaat. Kalian bisa tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan. Terima kasih karena sudah menonton.